بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, baik kita sadari ataupun tidak. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, di mana dengan ketiga nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di satu tempat, di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yang tentunya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga setiap langkah yang kita tempuh untuk mendatangi tempat ini, sehingga kita duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dilantunkan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, kita memohon kepada Allah semoga semua itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat, dan kita semua diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan seluruh pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Tidak ada satu hal baik pun melainkan beliau telah sampaikan kepada umatnya, sebagaimana tidak ada keburukan sedikit pun melainkan beliau telah kabarkan kepada para sahabatnya, sehingga tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan agama Islam telah sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka yang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mendengar dan tidak komentar. Mendengarkan apa? Mendengarkan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan dengan penuh keimanan dan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala upaya dan usaha yang kita lakukan sebagai bekal menuju kampung akhirat sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tersebut kita sambungkan kepada para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri dan anak-anaknya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang pertama yang harus saya ucapkan adalah rasa terima kasih saya kepada teman-teman panitia yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan tenaga untuk mengadakan acara ini, sehingga saya berharap kepada Allah semoga acara ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi amal baik dan ladang pahala bagi mereka yang dapat mengantarkan
kaki-kaki mereka hingga menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih itu saya sambungkan juga kepada para hadirin dan hadirat yang telah menyempatkan waktunya dengan berbagai macam kesibukan yang mereka tinggalkan. Saya berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah kalian tinggalkan karena Allah dengan sesuatu hal yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala yang berlimpah dan surga yang sangat luas seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang sebuah tema yang cukup menarik, yaitu orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat kelak. Tentunya hal ini kita pelajari dengan tujuan agar kita tidak termasuk dari golongan orang-orang tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan bagi tema dan kajian pada kesempatan berbahagia kali ini menjadi 3 poin besar. Poin yang pertama berkaitan dengan beberapa pendahuluan penting, lebih tepatnya adalah 5 pendahuluan penting. Kemudian poin yang kedua berbicara tentang orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terburuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berlanjut kepada poin yang ketiga, berisi tentang penutupan. Poin yang pertama terkait pendahuluan penting. Di sini ada 5 pendahuluan yang harus kita ketahui terlebih dahulu agar pemahaman kita terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita dengarkan semakin lebih mantap dan semakin lebih dalam, sehingganya ini bisa menambahkan keimanan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah disampaikan dari sabda-sabdanya. Pendahuluan yang pertama, bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dan pasti benar, tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Ayat ini menjadi sebuah landasan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda tercinta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tidak hanya Al-Qur'an, akan tetapi hadis-hadis yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Dan ini merupakan pendapat para ahli tafsir yang mereka berdalil dengan ayat ini, sehingga mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Di antara ulama ahli tafsir yang mengatakan demikian adalah Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Al-Bahrul Muhit.
dan At-Tufi dalam kitab Al-Isyarat Al-Ilahiyah, dan banyak ulama tafsir lainnya yang berdalil dengan ayat ini, yang menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelas dari dalil yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab dan yang serupa dengan Alkitab. Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu taala dalam kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis mengatakan bahwa yang serupa dengan kitab adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Hasan ibn Atiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa dahulu malaikat Jibril sebagaimana turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, malaikat Jibril juga turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis-hadisnya yang mulia. Kesimpulannya bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang terjaga dari kesalahan dan kekeliruan. Pendahuluan yang kedua, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk beriman kepada sesuatu hal yang gaib, yang tidak pernah dia lihat, yang tidak pernah dia jangkau dengan panca inderanya. Dan ini merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dalilnya sangat banyak sekali di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah, ayat yang selalu kita baca, yaitu ayat kedua dan yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Kata Allah, "Alladzina yu'minuna bil ghaib," yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu hal yang gaib. Beriman kepada sesuatu hal yang gaib merupakan dasar dari rukun iman yang keenam. Karena kalau seandainya kita perhatikan rukun iman yang enam, itu semuanya berkaitan dengan sesuatu hal yang gaib, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat-malaikatnya, kepada para rasul-rasulnya, beriman kepada para kitab dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Itu semuanya adalah hal yang gaib. Oleh sebab itu, rukun iman yang keenam itu dibangun di atas iman terhadap perkara yang gaib. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka. Tidak ada keraguan tentang apa? Tidak ada keraguan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, dan tidak ada keraguan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala menegaskan hal ini, mengatakan di dalam kitab tafsirnya, innama sya'nu fil imani bil ghaib, sesungguhnya hakikat keimanan adalah beriman kepada sesuatu hal yang gaib, alladzi lam narah wa lam nusyahid, yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita saksikan. Wa innama nu'minu bih li khabarillahi wa khabari rasulih, karena kita beriman kepada hal yang gaib tersebut hanya berdasarkan kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala dan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzal iman alladhi yumayyizu bihi al-muslimu minal kafir. Keimanan ini maksudnya adalah iman kepada hal yang gaib, merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada sesuatu hal yang gaib hanya menyandarkan keimanannya berdasarkan kabar berita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Intinya bahwa seorang muslim dan muslimah diwajibkan untuk beriman terhadap perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Poin yang ketiga, tidak boleh seseorang berdalil dengan hadis-hadis yang lemah bahkan palsu dalam permasalahan akidah. Dan ini telah ditetapkan oleh banyak para ulama ahli hadis. Di antaranya Yahya ibn Ma'in, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Raziyan, Ibnu Hibban, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Taqrib, Ibnu Salah dalam kitab Ulumul Hadith, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Ikhtisar Ulumul Hadith, dan ulama-ulama lainnya. Bahkan Al-Hafidh Al-Alai dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukil kesepakatan para ulama ahli hadis akan tidak bolehnya berdalil dengan hadis-hadis yang lemah bahkan yang palsu tentang permasalahan akidah, dan beriman kepada sesuatu hal yang gaib bagian dari permasalahan akidah. Maka kita hanya bersandar kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan, beliau mengatakan, walam yaqul ahadun minal a'immah innahu yajuz an yaj'ala syai'a wajiban aw mustahabban bihaditsin dha'if wa man qala hadha faqad khalafa al-ijma'. Tidak ada seorang pun di antara kalangan para ulama yang membolehkan menjadikan suatu hukum sebagai hukum yang mustahab dan hukum itu bersifat wajib dengan hadis yang dhaif. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi ijma' para ulama, menyelisihi kesepakatan para ulama. Jika perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan dalam permasalahan hukum, maka dalam permasalahan akidah jauh lebih utama. Kenapa demikian? Karena permasalahan akidah hanya bersandar dan berdalil dengan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadisnya saja. Maka kesimpulannya bahwa permasalahan akidah tidak boleh menjadi landasan dengan hadis yang dhaif dan hadis yang palsu. Poin yang keempat, ayyuhal ikhwah fillah, ini berkaitan dengan sebuah kaidah yang sangat penting, dan ini mencakup pembahasan yang kita sedang akan bahas. Bahwa mengenal sifat-sifat kebaikan itu penting dengan tujuan untuk mengamalkannya, dan juga sebaliknya mengetahui sifat-sifat keburukan itu juga penting dengan tujuan untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Kaidah ini ditetapkan
oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hudzaifah ibn al-Yaman, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dahulu banyak para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik, dan aku bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang buruk dengan tujuan aku khawatir bahwa keburukan tersebut akan menimpaku. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kaidah ini ditetapkan oleh banyak para ulama ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, dan banyak ulama lainnya. Dalil yang menerangkan akan kaidah ini apabila kita cermati bersama di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya ada penjelasan tentang kebaikan saja, bahkan di sana dijelaskan kebaikan dan kebatilan, iman dan kekufuran, penjelasan tentang tauhid dan kesyirikan, penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Ini menunjukkan bahwa kita penting untuk mengetahui hal-hal yang baik untuk kita amalkan, dan mengetahui hal-hal yang buruk agar kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Ketahuilah bahwasanya kebatilan itu pasti musnah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dan dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, status mereka akan berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah orang-orang yang paling buruk. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, apa kata Allah? Mereka adalah orang yang paling baik, manusia yang paling baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keimanan dan kekufuran. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang hak dan yang batil. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ayat ini menerangkan akan apa? Akan tauhid dan juga kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Selalu berlawanan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada tauhid, ada syirik. Ada iman, ada kekufuran. Ada hak dan ada kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisi tentang itu semua dengan tujuan agar kita mengetahui kebaikan dan kita amalkan, dan mengetahui keburukan dan kita jauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak bersabda di dalam hadis-hadis yang menerangkan akan hal ini. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan kewajibannya adalah menyampaikan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan menyampaikan semua keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Maka ini adalah metode para nabi, yang mereka ambil metode tersebut dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dari ayat-ayat yang telah diturunkan kepada mereka. Poin yang kelima, yang dimaksud
di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang merupakan orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya itu tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, bahwa mereka betul-betul orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Sebagai contoh yang kita akan sebutkan nanti adalah orang-orang yang ketika hari kiamat ditegakkan sementara mereka masih ada, masih hidup. Sementara mereka masih hidup. Karena para ulama menjelaskan bahwa hari kiamat tidak akan ditegakkan, tidak akan datang kecuali tidak ada orang yang beriman sedikit pun di atas permukaan bumi. Maka yang tersisa adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut yang ketika hari kiamat tiba mereka masih hidup, mereka adalah orang yang paling buruk statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kondisi yang kedua, mereka bukan orang yang paling buruk, akan tetapi mereka orang yang buruk dan tidak paling buruk. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi ancaman, menjadi peringatan bagi mereka, bagi kaum muslimin agar tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ya. Sebagai contoh misalkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan di antara orang yang paling buruk di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena kejahatan lisannya. Kita katakan bahwa orang kafir dan para pembunuh statusnya lebih buruk, lebih jahat daripada orang yang lisannya jahat. Kedudukan mereka di hari kiamat kelak lebih buruk. Maka hadits ini menunjukkan bahwa orang yang lisannya jahat, lisannya buruk, itu bukan orang yang paling buruk. Hanya saja itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kaum muslimin menjauhi sifat seperti ini. Penjelasan lebih lanjut kita akan jelaskan insyaallah taala pada waktunya. Setelah poin pertama atau titik pertama kita jelaskan, kita berpindah kepada poin kedua, yaitu orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah sebagai orang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setelah diteliti dan dipelajari dari hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang hasan, ada 8 golongan orang-orang yang dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Golongan yang pertama adalah orang-orang Khawarij. Golongan yang pertama adalah orang-orang Khawarij. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu halaqimihim yakhrujuna min ad-din kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fihi hum syarrul khalqi wal khaliqah." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sekelompok orang dari umatku setelah sepeninggalku yang mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak melebihi kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana busur panah keluar dari sasarannya dan tidak akan kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah manusia yang paling buruk dan ciptaan yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang-orang Khawarij? Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang Khawarij adalah salah satu sekte, salah satu kelompok di antara sekte-sekte yang
berafiliasi ke dalam agama Islam, namun mereka keluar dari ketaatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menyelisih kebijakan Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Kemudian mereka memerangi Ali dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka memiliki beberapa akidah yang sangat buruk. Di antaranya mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan juga mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini adalah beberapa akidah di antara akidahnya orang-orang Khawarij. Ya. Dan kelompok Khawarij ini mereka memiliki beberapa sempalan, beberapa pecahan, sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku yang membahas tentang kelompok-kelompok dalam Islam. Penjelasan yang tadi saya sebutkan itu merupakan keterangan dari Asy-Syahristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Pertanyaan yang kedua, kenapa mereka disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terburuk? Jawabannya, karena mereka telah menghalalkan darah kaum muslimin dan harta-harta kaum muslimin. Mereka melakukan hal tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membunuh, mencuri harta, kemudian beranggapan bahwa hal itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang paling buruk dari mereka? Mereka adalah orang yang paling kecil, orang yang paling buruk. Dan jawaban ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Alasan yang kedua, karena mereka meyakini bahwa diri-diri mereka itu jauh lebih berilmu daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Ya, sulit disembuhkan. Yaitu apa? Orang yang jahil yang tidak mengetahui bahwasanya dirinya jahil. Orang yang tidak mengetahui bahwasanya dirinya tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu. Bahkan yang lebih berat daripada itu, dia meyakini bahwa dia lebih baik daripada orang yang berilmu daripada dia. Ya. Kesimpulannya, jemaah sekalian dimiliki Allah Subhanahu wa taala, bahwa para ulama telah bersepakat bahwa orang-orang Khawarij itu semuanya mereka dalam kondisi tersesat dan mereka telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Golongan yang kedua atau sifat yang kedua di antara orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin. Beliau menceritakan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah pada suatu perjalanan pernah melihat tempat peribadatan orang-orang Nasrani. Ketika mereka melihat tempat peribadatan tersebut, mereka melihat adanya lukisan gambar-gambar orang-orang yang bernyawa. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita tersebut dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah, beliau bersabda mengatakan, "Inna ulaik idza kana fihim ar-rajulu salih famat banaw ala qabrihi masjidah." Sesungguhnya mereka, apabila ada orang-orang saleh di antara mereka meninggal dunia, kebiasaan mereka adalah membangun di atas kuburan mereka masjid, tempat peribadatan. Kemudian mereka meletakkan gambar orang-orang tersebut.
Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang semacam ini, mengatakan faulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, "I'lamu, ketahuilah bahwa manusia yang paling buruk adalah mereka yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala, sebagaimana dinukil oleh As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith, dan juga Ibn Abdul Hadi dalam kitab Asarimul Munki, dan juga Al-Kattani dalam kitab Nazmul Mutanathir, semuanya menjelaskan dan menyebutkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ini telah sampai kepada derajat mutawatir. Saking banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid adalah orang-orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid? Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara yang menjelaskannya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, bahwa di antara contoh dan praktek menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu seseorang yang meniatkan untuk sholat di sebelah kuburan. Ini satu ya. Atau masuk juga di dalamnya orang yang melaksanakan sholat di dalam kuburan. Dan juga kata beliau, masuk juga dalam permasalahan ini orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Itu semua masuk dalam kategori orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian beliau mengatakan bahwa hal itu semua merupakan hal-hal yang diharamkan di dalam agama Islam, bahkan merupakan dosa-dosa besar. Ini disebutkan dalam kitab Az-Zawajir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, dan banyak para ulama lain yang menyebutkan hal demikian, di antaranya Ibn Abdul Hadi dalam kitab As-Sarimul Munki. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling buruk? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir apabila manusia berlebihan terhadap kuburan sehingga mereka mengagungkan kuburan-kuburan melebihi pengagungan mereka terhadap masjid, akhirnya mengundang orang-orang yang tidak tahu untuk mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, sehingganya kelak mereka terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang lebih besar kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran kepadanya. Dan ini yang terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar dan ulama-ulama lainnya. Sifat yang ketiga, di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang telah kita sebutkan di muqaddimah, yaitu manusia yang masih hidup ketika hari kiamat ditegakkan. Ketika hari kiamat tiba, orang-orang yang masih hidup pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Di antara orang yang paling buruk atau manusia yang paling jelek derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendapati hari kiamat sementara mereka masih hidup. Dalam riwayat lain
Di dalam Sahih Imam Muslim disebutkan, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tiba, tidak akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang terburuk? Karena yang tersisa pada waktu itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Karena ketika hari kiamat tiba, keimanan telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas permukaan bumi. Sebagaimana dijelaskan oleh sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidaklah hari kiamat ditegakkan sampai tidak ada di atas permukaan bumi ini seseorang yang mengatakan Allah Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menerangkan, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyan minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala habatin aw dharratin min iman illa qabadat. Rawahu Muslim. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin dari arah negeri Yaman selembut sutra, yang kemudian tidak akan meninggalkan seorang pun yang bernyawa yang ada dalam hatinya keimanan meskipun sebesar biji sawi, melainkan angin tersebut akan menjadikan orang yang beriman meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pada hari kiamat kelak orang-orang yang beriman akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertinggal di atas permukaan bumi ini kecuali orang-orang yang buruk, yaitu orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita semua seperti mereka, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terburuk dan sifat-sifat mereka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sifat yang keempat, di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena keburukan lisannya. Karena lisannya yang buruk, karena lisannya yang jahat, lisannya tidak enak didengar oleh telinga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a syarrih. Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah mereka yang ditinggalkan oleh manusia karena kejahatan lisannya, karena keburukan lisannya. Tidak mesti harus kotor, pelan tapi nyelekit, itu juga sama jika seandainya menyakitkan hati orang. Maka ini di antara hal yang harus kita perhatikan. Kita harus berusaha menjaga lisan kita, menahan lisan kita dari menyakiti hati orang lain, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena kehormatan saudara kita yang muslim itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga. Sebagian orang tidak peduli, menyakiti hati keluarganya yang merupakan orang terdekat darinya. Suami menyakiti istrinya dengan lisannya, istri menyakiti suaminya dengan lisannya. Seseorang menyakiti dengan lisannya tetangganya. Bahkan tidak jarang seorang anak menyakiti kedua orang tuanya dengan lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya pada hari kiamat kelak. Ya. Para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ittiqa' syarrih yaitu lisan yang buruk, lisan yang selalu mengumpat, yang selalu mencela, yang selalu menghina, yang selalu menyakiti hati orang lain. Dan ini menjadi pertanyaan,
Kenapa mereka dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling buruk lisannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak? Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, kehormatan seorang Muslim itu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah seseorang bisa menyakiti hati orang lain. Ya. Dan dalam hadis ini ada sebuah permasalahan sebetulnya yang sudah saya singgung di muqaddimah tadi, bahwa bukankah orang-orang kafir dan para pembunuh itu status mereka lebih jahat daripada orang yang lisannya buruk? Kita katakan iya. Berarti yang dimaksudkan dalam hadis ini orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya adalah apa? Tujuannya bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam sifat buruk tersebut, agar mereka menjaga lisan-lisan mereka. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan berarti mereka adalah paling buruk, yang derajatnya nomor 1, bukan. Tapi mereka di mata Allah Subhanahu Wa Taala buruk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar kaum muslimin terjauh dari sifat yang buruk seperti ini. Ya. Di dalam hadis ini juga menerangkan tentang haramnya mengganggu, menyakiti dengan lisan kita saudara-saudara kita, baik kaum muslimin ataupun kaum muslimat. Dan kita juga dilarang untuk mengganggu dan menyakiti dengan lisan kita orang-orang kafir yang muahad, orang-orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh pemimpin kita. Ya. Mereka harus kita jaga. Tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya, tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Mereka darahnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan kita semua lisan yang baik dan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang kelima di antara orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya, namun tidak bisa ditahan kejahatannya. Seseorang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, artinya dia tidak pernah berbuat baik tapi sering berbuat jahat, sering berbuat buruk. Orang seperti ini adalah orang yang paling buruk di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdiri di tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Tidakkah kalian mau aku beritahu kepada kalian siapakah orang yang paling baik di antara kalian dan siapakah orang yang paling buruk di antara kalian? Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan pertanyaan ini sebanyak 3 kali. Sampai ada seseorang yang berkata, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. "Akhbirna bi khairina min syarrina." Beritakanlah kepada kami siapa orang yang paling baik di antara kami dan orang yang paling buruk di antara kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan, "Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh wa syarrukum man la yurja khairuh wa la yu'manu syarruh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, artinya dia selalu berbuat baik. Wa yu'manu syarruh, dan orang-orang merasa aman dari kejahatannya. Dengan kata lain, dia tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menyakiti orang lain. Ini adalah orang yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian atau orang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama kaum muslimin, sesama saudaranya. Baik manfaat yang dia berikan berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa ilmu. Dan ini yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah, dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah
orang yang tidak diharapkan kebaikannya, tidak pernah berbuat baik, dan juga tidak bisa orang-orang merasa aman dari kejahatannya. Ini adalah orang yang paling buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh beliau, maksudnya adalah Imam Tirmidzi, dan disahihkan juga oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Kata para ulama, ya, hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim berusaha untuk memberikan manfaat sebisa mungkin, tidak mesti harus besar. Sesuatu hal yang kecil jika seandainya niatnya tulus, itu akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting di dalam pikiran kita harus berusaha bagaimana cara kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, dan kita bisa menghindarkan kejahatan diri kita kepada orang-orang terdekat kita, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan posisi kita sebagai orang-orang yang terbaik. Apa artinya orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi di surganya kelak. Kata para ulama, apabila kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan afdalul a'mal, amalan yang paling afdal, itu menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik, bahwa derajatnya akan semakin tinggi di surga kelak. Karena surga Allah Subhanahu wa taala berderajat-derajat. Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada banyak kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar keistimewaannya, kelezatannya, dan juga tidak pernah terbesit dalam hati siapapun di antara kita. Ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jelas kenapa orang yang seperti ini dinilai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada sifat yang sebelumnya. Karena kehormatan seorang muslim adalah haram, dan darah seorang muslim juga haram. Ya. Maka ini harus dicatat baik-baik, ya. Dan tidak jarang di antara kita, di antara saudara-saudara kita yang masih berbuat buruk dengan lisannya. Baik, ya. Kemudian masih ada waktu. Tadi kita mulai jam 4 ya. 4:10, baik, berarti masih sisa 10 menit. Itu jatah saya. Sifat yang keenam, ya. Di antara orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua muka. Bagaimana dua muka? Kita akan simak penjelasannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna syarran nas dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajh wa haula'i biwajh." Sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang memiliki dua muka, yang mendatangi saudaranya dengan satu wajah dan mendatangi saudaranya yang lain dengan wajah yang lain. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Rasulullah, tajiduna syarran nas dzal wajhain. Kalian akan mendapati bahwa orang yang paling buruk di antara kalangan manusia adalah yang memiliki dua muka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamati 'indallah dzal wajhain. Kalian akan mendapati bahwa orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang memiliki dua muka. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki dua muka adalah seseorang yang mendatangi baik dua saudaranya atau misalkan dua kelompok. Ketika dia mendatangi saudaranya yang satu atau mendatangi kelompok yang satu, kemudian dia mendengarkan apa-apa yang baik dari mereka dan apa-apa yang buruk dari mereka tanpa mengingkari sedikit pun. Setelah itu dia mendatangi saudaranya yang lain, yang kedua, atau kelompok yang lain, kelompok yang kedua, misalkan yang sedang bertikai, kemudian mendengarkan kebaikan dari mereka dan keburukan dari mereka,
dan tidak mengingkari sedikit pun. Bahkan menukil obrolan dari saudara yang pertama dan kelompok yang pertama kepada saudara yang kedua dan kelompok yang kedua. Begitu juga sebaliknya, dinukil kembali kabar berita dari saudaranya yang kedua dan kelompok yang kedua kepada saudara yang pertama dan kelompok yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak. Tujuannya untuk memecah belah, untuk mencerai-beraikan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Suka mengadu domba. Suka mengadu domba. Karena sikap yang baik sebagai seorang muslim, ya, ketika dia ingin melerai pertikaian, dia harus mendengarkan kabar dari kedua belah pihak. Yang benar dia katakan benar sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang salah dia nasihati bahwa ini adalah salah. Begitu juga sebaliknya ketika datang kepada orang yang kedua, dia berusaha bersikap adil, bukan sebaliknya justru malah mengadu domba. Ya. Dan ini tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kenapa mereka dinilai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menginginkan adanya permusuhan di antara kaum muslimin. Mereka menginginkan adanya perpecahan di antara kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan yang menerangkan akan penjelasan ini adalah sebuah riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tajidu min syirarin nasi yaumal qiyamah alladhi ya'ti haula'i bihadithi haula wa haula'i bihadithi haula." Bahwa engkau akan mendapati bahwa orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mendatangi orang yang kedua dengan apa yang telah diobrolkan dari orang yang pertama, dan mendatangi orang yang pertama dengan apa yang diobrolkan dari orang yang kedua, tanpa disortir, tanpa dipilih, dan ada maksud yang buruk dan tujuan yang jelek di situ, yaitu menginginkan adanya perpecahan. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah saudara. Dan ukhuwatud din lebih kuat daripada ukhuwatun nasab. Persaudaraan secara agama itu lebih kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada persaudaraan dari sisi nasab. Makanya kata sebagian ulama mengatakan, ubuwatud din afdal min ubuwatin nasab. Jalinan antara seorang anak dengan bapak yang mengajarkan agama, yaitu guru, itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada bapak yang hubungannya hanya sekedar nasab, tidak mengajarkan ilmu agama. Karena bagaimanapun juga agama Allah Subhanahu wa taala sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Di dalam hadis ini tentunya terdapat sebuah hukum yang disimpulkan oleh para ulama, bahwa sikap semacam ini yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita jelaskan, orang-orang yang memiliki dua muka dengan tujuan untuk mengadu domba, ini merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Iraqi dalam kitab Tarhut Tathrib. Ya. Sifat yang ketujuh, di antara orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menyebarkan rahasia yang terjadi antara suami istri di atas ranjang. Menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya di hadapan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara lisan atau melalui tangan, melalui media sosial. Dan betapa banyak hal itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah
ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya manusia yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ketika seorang lelaki telah berhubungan dengan seorang wanita yang merupakan istrinya, dan seorang wanita juga berhubungan dengan seorang lelaki yang merupakan suaminya, kemudian dia membuka rahasianya. Dan ini kadang terjadi ya, setelah adanya kasus perceraian misalkan, dibuka rahasia aib-aib, seakan hal itu sesuatu hal yang halal. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan hambanya di dalam Al-Quranul Karim, bagi mereka yang berpisah antara suami istri itu untuk mengingat kebaikannya dan tidak mengingat keburukannya. Kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan adanya kebaikan yang pernah terjalin di antara kalian. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, membantu istrinya, baik kebaikan itu berupa perbuatan, berupa perkataan, sekecil apapun hal tersebut. Begitu juga seorang istri telah berkhidmat kepada suaminya, baik di awal dia menikah, di pertengahan dia menikah, sekecil apapun bentuknya itu ada kebaikan. Boleh jadi kebaikan tersebut meskipun kecil, apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal pahala, maka itu akan menjadi besar di sisi Allah. Dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk diingat kebaikan yang terjadi antara kedua mempelai meskipun telah berpisah. Jangan diingat keburukannya ya. Kemudian disebarluaskan di media sosial bahwa dia telah melakukan A, B, C, D, enggak ada yang tersisa dari kebaikan sedikit pun. Allahu Akbar ya. Kita harus belajar Pak, bahwa seorang muslim tidak cukup hanya sekedar muslim. Seorang muslimah tidak cukup hanya sekedar muslimah. Namanya orang muslim dan muslimah artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadisnya juga ya. Jangan lupa bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dari keindahan masa-masa pernikahan, kemudian buah hati yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan, itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Jangan sampai kita lupa. Kemudian ketika ada permasalahan, kita melupakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kita melupakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemana kita tanggalkan keislaman kita? Kemana kita tinggalkan keimanan kita? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita semua di atas keimanan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang menyebutkan semua rahasia yang berkaitan antara suami istri ya, baik itu berupa jima ataupun selain jima, pegangan tangan, misalkan ciuman, atau hal-hal yang lain yang berbau syahwat, yang dihalalkan antara suami istri. Itu merupakan rahasia antara suami istri yang tidak boleh disebarluaskan, yang tidak boleh dibuka di permukaan umum. Harus kita jaga. Sebagai seorang muslim harus mengerti hal ini, dan ini merupakan kewajiban bagi orang yang hendak menikah untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Kalau tidak, mereka akan terjatuh ke dalam dosa. Wajib bagi orang yang ingin menikah untuk mengetahui hukum nikah, seperti halnya wajib bagi orang yang ingin berbisnis untuk mengetahui fikih seputar berbisnis. Tujuannya agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW menilai hal tersebut bagian dari sifat yang buruk, dan kedudukan mereka kelak akan menempati kedudukan yang paling buruk di sisi Allah, karena ini bagian dari khianat
kata mereka. Di antara yang menyebutkan adalah Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih. Ini bagian dari khianat dalam pernikahan. Ya, jadi tidak boleh. Kita harus menjaga rahasia tersebut. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa menyebarkan rahasia antara suami istri yang terjadi berkaitan dengan hal yang dilakukan di atas ranjang, hal yang dilakukan di dalam rumah, ya, ini apabila disebarluaskan merupakan dosa besar. Dinyatakan oleh Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin. Dan sifat yang ke-8, dan ini adalah sifat yang terakhir, ya. Jadi yang melihat jam, insyaallah taala tidak akan lama. Ini adalah sifat yang terakhir, bahwa di antara sifat yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang meminta dengan nama Allah, atau diminta, mohon maaf, orang-orang yang diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak memberi. Orang-orang yang diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak memberi. Ini tentunya ada perinciannya, ada penjelasannya, perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Contohnya adalah apabila datang misalkan seseorang yang membutuhkan kepada salah seorang di antara kita, ya misalkan, tolong berikan saya ini dengan nama Allah atau dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepada Anda tolong berikan sedekah misalkan. Tolong berikan hal yang saya butuhkan misalkan. Ya. Ini bagaimana hukumnya? Bolehkah ditolak ataukah harus diterima? Ya. Karena di sini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa di antara orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seseorang yang diminta dengan nama Allah kemudian dia tidak memberi. Ini ada perinciannya dan penjelasannya. Tolong perhatikan baik-baik. Dan ini yang terakhir insyaallah taala, habis itu penutupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengatakan, "Ala ukhbirukum bisyarrin nas? Tidakkah kalian mau aku beritahu tentang seseorang yang paling buruk di sisi Allah? Rajulun yas'alu billah wa la yu'ti bih." Seseorang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak memberi ketika diminta dengan nama Allah. Dia tidak memberi ketika diminta dengan nama Allah, ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai bahwasanya orang tersebut sebagai orang yang paling buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani dan ulama lainnya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dari hadis ini tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, ya, bahwa kondisi yang pertama adalah seseorang yang meminta dengan nama Allah, meminta kebutuhan kepada orang lain dengan nama Allah. Kemudian ketika giliran dia diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia berbalik arah. Dia pelit, tidak mau memberi. Maka orang yang seperti ini juga masuk dalam sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang kedua adalah seseorang yang meminta kebutuhan, baik itu sedekah ataupun yang lainnya, dengan mengatakan, tolong berikan saya sedekah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diminta ini memiliki kemampuan untuk memberi, namun dia tidak mau memberi, ya. Maka orang yang seperti ini juga dinilai sebagai orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dinilai dengan orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka meminta dengan menyebut nama Allah. Mereka meminta dengan menyebutkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah sangatlah agung di hati kaum muslimin. Ya. Oleh sebab itu, ketika seseorang menolak permintaan tersebut seakan dia tidak mengagungkan Allah, seakan dia tidak memuliakan Allah. Dan ini merupakan salah satu bagian dari hal yang bisa melemahkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwa menolak permintaan seseorang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu dinilai bagian dari dosa-dosa besar. Tapi di sini dengan dua catatan. Kapan dinilai dengan dosa besar? Dengan dua catatan. Yang pertama, ketika yang meminta betul-betul dalam kondisi kepepet,
Dia tidak mampu sama sekali. Dia betul-betul dalam kondisi yang sangat sulit. Dan dia meminta kepada seseorang yang mampu, yang memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan yang dia minta. Tidak hanya itu, dia juga harus mengetahui bahwasanya orang yang meminta tadi sedang dalam kondisi kepepet, sedang dalam kondisi sulit, sedang dalam kondisi memang betul-betul membutuhkan. Maka apabila dua catatan ini ada, kemudian orang yang diminta tadi tidak memberi, sementara yang membutuhkan itu meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, man sa'ala billahi fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka beri. Maka beri. Dunia ini hina. Kalau seandainya yang diminta kita mampu, tidak terlalu memberatkan, kita beri. Dan jika kita melihat kondisi dia betul-betul kepepet, kita mengetahui dengan sumber-sumber yang valid, dia tidak bohong, dia tidak berdusta, dia betul-betul membutuhkan, kondisinya sangat sulit, maka orang yang semacam ini, terlebih ketika dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita harus bantu dia sebagai bentuk pengagungan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, namun sementara kondisinya tidak terlalu membutuhkan, kondisinya tidak kepepet, kondisinya tidak terlalu sulit, dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai tameng saja, agar dia mendapatkan sedekah misalkan, agar dia mendapatkan uluran tangan. Maka kata para ulama, yang pertama, hukum orang yang meminta seperti ini makruh, dan orang yang memberinya mustahab. Kalau dia mau memberi boleh, sunnah, tidak wajib. Bisa dibedakan ya dua kondisi tadi. Ketika orangnya membutuhkan, dalam kondisi kepepet, meminta kepada seseorang yang mampu dan mengetahui kebutuhan dia dan bisa memenuhinya, meminta dengan nama Allah, maka di sini wajib untuk diberi, wajib untuk dibantu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi kedua, orang yang meminta dengan nama Allah sementara dia tidak dalam kondisi sulit, tidak dalam kondisi kepepet, maka orang yang memberi di sini diberikan keluasan dan pilihan. Kalau seandainya dia mau memberi, maka ini sunnah, dianjurkan, mendapatkan pahala. Dan orang yang meminta tadi, jika meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keperluan dan kebutuhan, makruh hukumnya, makruh. Ingatlah bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang agung, nama yang mulia, yang harus kita agungkan, yang harus kita besarkan, yang harus kita muliakan. Maka jangan sembarangan kita meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu porsi kita. Kita harus mengagungkan Allah. Jangan mudah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menganggap Allah Subhanahu wa taala remeh di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan meremehkan dan menghinakan dia pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hingga akhirnya kita sampai kepada titik yang ketiga dan poin yang ketiga, yaitu berisi dengan penutupan. Di dalam penutupan ini tentunya tidak ada kata yang saya ingin tambahkan, melainkan permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kita kebaikan dan mengaruniakan kita taufik untuk mengerjakannya, dan Allah memperlihatkan kita kebatilan serta memberikan kita taufik untuk menjauhinya dan meninggalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas agama Islam dan sunnah Rasulnya. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita kembali bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Allahumma amin, Allahumma amin.
Itu saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا